Poin 50 tentang pergaulan sosial. Pergaulan sosial poin 50. Bagaimana cara efektif untuk menolak ajakan teman yang tidak baik? Nah, tentu sehari-hari kalian juga pernah menjumpai teman-teman yang mengajak tidak baik ya, misalnya bolos yuk gitu. Rasa dikerjakan tugasnya ya, atau sholatnya mau disik gitu ya, kita main dulu. Nah, pasti kan juga pernah menjumpai hal-hal seperti itu. Kira-kira bagaimana ya cara menolak ajakan supaya efektif, supaya lempar? Menolak dengan baik, dengan ramah, dan mengingatkan kepada mereka bahwa ajakan mereka menuju ke perilaku yang negatif dan lebih baik lagi bahwa perilaku mereka negatif. Oh, soalnya kan Bunda itu tugasnya mikir ya, jadi itu apa? Yuk, tadi yang pertama menolak dengan baik. Menolak dengan baik itu gimana? Atau dipuji dulu, kamu ganteng loh, gitu. Atau gimana? Oke, berarti bicara dengan baik-baik ya, tanpa ngajak gelut gitu ya dia. Oke, kemudian oke, berarti diberi gambaran ya. Kau nek kerja aku manje ora sholat nanti dihukum loh sama ustaz itu ya. Ya, oke, dulu ya. Yuk kita lihat jawabannya. Nah, untuk menolak ajakan yang tidak baik, ya kalian perlu memiliki yang namanya skill asertif. Punya asertif ya. Jadi aset itu ada beberapa kategori. Ini bisa kalian lihat. Ternyata kan yang pertama berani memulai obrolan. Tadi kalau sudah bisa menyampaikan menolak itu kan berarti sudah berani membuka obrolan ya. Mengemukakan alasan dan sudah ini berani memulai obrolan. Kemudian memuji teman karena telah menghargaimu. Betul banget tadi ya, dipuji dulu ya. Terus kemudian katakan apa yang kamu rasakan. Aku kan bocah gitu tuh takut loh, aku takut konsekuensinya gitu ya, takut nanti dosa ya misalnya. Jadi kemukakan, aku gak nyaman kok kalau mau ajak gitu, rasanya ada rasa bersalah gitu boleh ya. Kemudian yang keempat, jelaskan harapanmu ya setelah obrolan. Itu tadi menjelaskan konsekuensi itu termasuk ya. Jadi aku berharap kamu tuh tidak nanti dapat konsekuensi ya. Kalau kamu ngajak aku kayak gitu kan nanti ada konsekuensi. Nah aku tuh nggak pengen kamu kayak gitu ya. Terus yang kelima, menerima dengan apa nih? Menerima dengan baik semua respon teman ya. Jadi responnya baik itu mungkin seperti tak ajak gitu aja kok nggak mau ya, kita terima ya, karena kita nggak bisa nih ngontrol respon teman kita ya. Kalau mau diajak ya alhamdulillah, kalau nggak mau ya sudah didoakan saja ya, semoga dia dapat hidayah gitu ya. Kemudian yang keenam, jika mendapatkan respon yang buruk ya pikirkan kembali apakah hubungan itu bermanfaat atau tidak. Ini berlaku bagi teman yang sudah berkali-kali ngajak tidak baik
Ya, kalau cuma sekali dua kali mungkin kita masih bisa untuk ngajak dia ke kebaikan. Tapi kalau sudah berkali-kali berarti ya memang itu di luar kontrol kita. Artinya sudah karakter teman kita seperti itu. Nah biasanya yang perlu kita lakukan, kita perlu diskusi dengan orang yang lebih mempunyai power, misalnya ustadz atau ustazah gitu ya. Ustadz, aku kok diajak gini terus ya, diajak terus ya, diajak gak ngejain tugas, diajak kalau sholat itu diajak telat-telat terus gitu ya. Itu diskusikan dengan orang yang lebih bisa untuk memberi nasihat gitu ya. Oke, yuk kak, oke lanjut. Yuk siap-siap lagi. Satu, dua, tiga. Oke, awal hitam ya? Ya, awal hitam. Mawar hitam kak, mau pilih soal yang mana? Poin berapa? 50? Oh, mana juga diri? Ini ya, saat kita berada di situasi tugas menumpuk, menunda pekerjaan, takut akan kegagalan dan kamar berantakan, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, membuat plan di atas buku tulis, mengurutkan apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu, yang saat ini bisa dilakukan. Soalnya kalau kita memikirkan apa yang harus dilakukan sekarang, kami malah mikirkan yang tidak bisa juga ya. Teman-teman begitu. Soalnya kalau memikirkan sesuatu yang tidak dilakukan sekarang, itu akan membuang-buang waktu dan menjadi beban pikiran. Kedua, bisa mencicil satu-satu pekerjaan seperti merapikan kamar berantakan, terus tugas menumpuk. Ketiga, mengerjakannya dengan tenang dan telaten. Terus yang keempat, menyerahkan semuanya kepada Allah. Terus melakukan semua aktivitas itu dengan bismillah dan mengakhiri dengan hamdalah. Intinya semuanya Allah itu diikutkan dalam semua pekerjaan. Biar berkah. Sudah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat ya. Coba cek jawabannya. Oke. Benar dong. Benar, jadi yang kalian temukan itu adalah kembali lagi penerapannya sehari-hari. Nah, ini KFC kan membahasakannya dalam teorinya kan begitu ya. Jadi udah betul ya. Jadi pertama itu hindari dulu menunda pekerjaan. Semakin ditunda, semakin nanti gitu ya. Makin stresornya banyak, nambah ya, sehingga kita akan semakin kewalahan untuk mengelola atau menyelesaikan tugas tersebut ya. Kemudian membuat list itu tadi sudah benar tuh, bikin list ya, mana sih prioritasnya ya, antara tadi ya kamar berantakan, terus tugas apa tadi mas
balik lagi ke pertanyaan ya. Bikin list. Nah ini tugas menumpuk ya, takut gagal, kamar berantakan. Kira-kira kalau di list mana dulu yang mau dikerjakan? Bersihin kamar dulu. Terus apa lagi? Cuma naik tugas lalu. Oh iya, tugas menumpuk ya, itu juga dikerjakan. Terus mana lagi? Mengerjakan tugas. Terus jadi ini ketika kita membuat list itu kan ada 4 kuadran ya. Urutan pertama adalah hal yang penting dan harus segera dilakukan ya. Jadi nanti kalian bisa mulai mengaplikasikan, mulai melakukan ya. Jadi kalau bikin list apa namanya tadi, apa yang mau dilakukan tuh mulailah dari kuadran pertama, yaitu urgent and important ya. Jadi yang segera dan penting. Kemudian turun lagi ke bawah ke kuadran 2, yaitu urgent but not important ya, segera tapi tidak penting. Kemudian lagi turun ya ke penting tapi tidak segera gitu. Nanti ada contoh-contohnya ya. Kemudian yang paling bawah kuadran 4 yaitu tidak urgent dan tidak segera. Contohnya apa? Takut gagal. Jadi kan ada tuh takut gagal, itu tidak segera ya, karena itu kan apa ya namanya, ketakutan aja ya. Kemudian yang ketiga itu menciptakan rutinitas yang baik, nyicil. Nah tadi itu adalah salah satu kebiasaan yang baik ya. Semakin kalian menumpuk-numpuk, menunda-nunda, maka semakin stresornya semakin tinggi, semakin kemerungsung kalau dalam bahasa Jawa. Ketika orang dalam kondisi kemerungsung itu nggak bisa diajak mikir ya, adanya cuma khawatir, cemas ya itu. Kemudian evaluasi diri dari hal-hal yang telah dilakukan. Efektif enggak ya tadi aku melakukan yang ini? Oh kayaknya ini bisa deh kalau tak turunkan ke kuadran 2. Nah evaluasi tuh. Jadi besok yang tak prioritaskan yang tugas dulu. Tadi kan prioritasnya ke kamar berantakan ya. Itu saya tak evaluasi. Kalau kamarku udah beres tapi tugasku menumpuk, ternyata tugas ini juga ada deadline-nya. Oh berarti ini yang dimasukkan ke kuadran pertama, yang membereskan kamar itu bisa kita masukkan ke kuadran kedua gitu ya. Kemudian meminimalisir multitasking ya. Jangan harap kalian kalau menunda-nunda pekerjaan atau tugas bisa sekaligus menyelesaikan semuanya dalam satu waktu ya. Itu coba kalau nggak percaya. Jadi makanya pentingnya menciptakan rutinitas yang baik adalah untuk itu tadi, mengurangi stresor. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Bisa jadi kita tunda sekarang, besoknya ketambahan tugas yang lain lagi ya. Besoknya dilala teman kita main ke kamar ya, ngobrol nggak bisa diputus gitu ya. Gitu. Jadi semakin akan semakin banyak yang membuat kita stres dan kemerungsung tadi. Kemudian cari bantuan pertolongan profesional jika memang kalian sudah dalam taraf stressful atau budet bu udah terlanjur ini kak apa namanya, udah terlanjur saya nggak bisa mengurai ini, mana yang mau saya lakukan duluan ya. Berarti itu tandanya kalian sudah perlu ke profesional, artinya kalian dalam kondisi yang stressful banget. Stressful itu adalah yang stres banget gitu, stresnya levelnya tinggi gitu. Oke kak, yuk lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan. Yuk kami, yuk 1
belum. Dah. Terus baru satu Bu. Dah. Sudah. Tunggu dulu. Please. Oh. Ini belum distrik. Oke, dipilih mau yang poin berapa? Penerimaan diri penyebabkan yuk kita cek soalnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menunjukkan kasih sayang kepada diri sendiri? Sayang nggak kalian sama diri sendiri? Jangan-jangan nggak sayang. Oke, sebelum menjawab, kalian sayang nggak sama orang tua? Cara nunjukinnya sayangnya gimana? Peduli. Nah, sekarang tak balik. Sayang nggak sama diri sendiri? Terus tadi kalau sayang sama orang tua, berarti kan kita menunjukkannya dengan peduli. Kalau dengan diri kita, jadi peduli juga. Caranya gitu. Caranya kami beri Juru bicaranya ganti. Balik di sini baik. perkenalkan kami dari kelompok Budal. Caranya bisa dari menjaga kesehatan, tidak merusak diri, bersyukur atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bangga atas apa yang telah kita capai. Oke, betul ya. Kita cek dulu jawabannya. Benar atau tidak? Wah, ternyata betul. Jadi itu tadi kembali lagi penerapannya loh. Nah ini teorinya seperti ini. Ya, jadi kalau kita sayang baik itu dengan orang lain maupun diri kita kan berusaha menghargai, ya, lebih peduli, ya. Kalau sudah peduli, menghargai, yuk menerima, ya, menerima. Oh, ternyata aku ini unik, ya. Karena seringkali kita itu nggak pede dengan diri kita sendiri, terutama dalam hal kekurangan, ya. Jadi yang namanya menerima itu kita tahu bahwa oh ya memang aku ini ternyata punya kekurangan, ya, misalnya bicaranya pelan gitu ya, terus tapi aku pintar loh ya, aku bisa mengelola tugasku dengan baik gitu misalnya ya. Nah yang pertama adalah self care, menjaga diri. Tadi sudah dikemukakan contohnya menjaga kesehatan, tidak merusak, ya, mengembangkan diri. Jadi kita perlu selalu update, ya, keahlian kita, apapun itu yang penting positif keahliannya, ya. Mau hafalan boleh, ya, kemudian misalnya mau olahraga boleh, namanya kelebihan itu macam-macam, ya. Kemudian mengelola pikiran dan emosi, ya. Jadi yang sering frustasi sama dirinya sendiri, aku kok raiso sih, ya, kalian perlu memanage, ya, ini, ya, pikiran dan emosi. Tidak apa-apa kok kita merasa takut, cemas, ya, tetapi kita perlu
baru melakukan sesuatu untuk bisa mengelola atau mengontrol perasaan itu. Ya, kemudian menetapkan batasan. Katakan tidak ya pada permintaan yang negatif. Tadi contohnya yang tadi di pertanyaan menolak ajakan teman yang mengarah ke hal-hal negatif. Nah itu juga cara mencintai diri sendiri. Jadi kalau mencintai diri sendiri bukan berarti kita nggak enakan loh ya. Nggak enak Kak, nanti kalau aku nggak menerima ajakannya nanti aku dibenci. Nah itu berarti dia tidak peduli sama dirinya sendiri, pedulinya sama orang lain toh. Ya padahal orang lain itu belum tentu baik, justru menjerumuskan. Kemudian menerima dan memaafkan diri sendiri. Nah ini penting, terutama saat kalian belum berhasil atau mengalami kegagalan dalam mencapai sesuatu. Ya, karena kita itu berproses. Proses itu tidak terus berhenti hanya sampai di situ. Ya, justru dengan kita terus berkembang, ya, menerima, berkembang lagi, kita akan bisa menerima dan memaafkan. Oh, wajar kok, ya kata Kak Evi, wajar kok kalau belajar itu masih ada kegagalan, coba lagi, gitu ya. Kemudian merayakan keberhasilan. Kalian perlu, ya, memberi reward, memberi penghargaan terhadap keberhasilan kalian. Jadi tidak hanya fokus ke kegagalannya aja, tapi juga perlu kita tengok nih keberhasilan kita. Nah keberhasilan itu antara orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda, ya. Bisa jadi misalnya, aku berhasil nabung loh hari ini, ya. Mungkin bagi orang lain sepele ya, tapi bagi kita itu sesuatu hal yang keberhasilan karena selama ini susah loh nabung uang segitu itu masuk ke celengan ya, biasanya kesedot peluk jajan itu misal ya, itu apresiasi. Hargai, aku ternyata sudah berhasil nabung hari ini, ya. Jadi hargai keberhasilan kalian, ya, dari hal-hal yang sederhana atau kecil. Oke Kak, yuk lanjut lagi. Yuk, bentar. Balik dulu ya. 3, 2, 1. Oke. Mengelola emosi, yuk cek soalnya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan jika kamu mengalami emosi? Sabar. Sholat. Semuanya kepada Allah. Berpikir positif. Tadi ada mengatur nafas, wudhu, mengaji. Yuk kita cek apakah jawabannya benar atau tidak. Ada nggak di sini jawabannya? Ya.
pertama kali identifikasi. Identifikasi adalah dengan mengambil sejenak untuk menyadari apa yang kita rasakan. Seringnya kita tuh bingung, aku ini marah, ya. Tapi kok ada seneng-senengnya dikit, ya. Ada kecewanya juga, ya. Jadi identifikasi dulu, aku ini kenapa, ya. Gitu. Kemudian pahami itu kita berusaha mencari aku ini marah kenapa. Oh, karena aku habis diejek misalnya, gitu ya. Kalau aku marah tapi aku nggak tahu penyebabnya, ya berarti marahnya perlu dicari lagi nih sumbernya apa, gitu ya. Nah, tapi sebelum ini kalian perlu mengenal macam-macam emosi, loh kan? Emosi itu apa aja sih? Emosi itu nggak cuma marah kok, loh ya. Ada sedih, nangis ya. Ada lagi senang, kecewa, ya. Senang, terus bingung itu juga ternyata emosi loh ya. Takut, cemas, ya, gitu. Jadi ini penting untuk mengidentifikasi sebenarnya kita tuh merasakan apa. Kemudian pahami apa yang membuat kita merasakan emosi tersebut, ya. Baru kita validasi, wajar gak sih kalau aku marah karena diejek? Wajar gak? Hah? Wajar. Kan ada sebabnya, ya. Itu, ya. Jadi sesuatu emosi itu kita rasakan wajar apabila kita sudah ketemu penyebabnya. Jadi kita validasi, wajar ya ternyata aku mengalami itu. Kemudian memberikan ruang juga, ya. Jadi ada sesuatu hal yang perlu kita proses, gitu. Nah, tadi sudah betul memberi jeda dengan berwudu itu juga sebenarnya memberikan jeda otak kita berpikir untuk memahami kita kenapa, kemudian apa yang menyebabkan kita seperti itu, baru kita validasi, ya. Kemudian ekspresikan, ya. Tadi ekspresikan itu macam-macam, ya. Ada yang dia langsung marah pada temannya yang ngecek tadi, aku kok seperti itu loh, gitu ya. Ada yang dia menghela nafas kemudian mengalihkan ke tadi baca doa, berpikir seperti itu, ya. Kemudian lakukan sesuatu. Nah, ini tindak lanjut dari ekspresi emosi tadi, ya. Lakukan sesuatu untuk menyelesaikan marah tersebut, itu. Apakah kita bisa mengubah yang ngejek itu? Misalnya kita sudah asertif nih, kamu jangan ngejek aku lagi, kan rasanya sakit ya kalau diejek. Kalau misalnya dia enggak, udah kita asertif ya, dia belum bisa menerima, ya sudah, berarti kita yang adaptasi, gitu. Ya, oke, itu langkah-langkahnya ya. Yuk, Kak. Ya, lanjut dilihat soal-soalnya cepat-cepat ya. 1, 2, 3. Ini ya. Oke, ini mau poin berapa? Mengelola emosi. Yuk kita lihat soalnya. Soalnya berikan masing-masing contoh bentuk ekspresi emosi yang sehat dan tidak sehat. Kalian emosi itu yang gak sehat itu seperti apa caranya? Yang sehat itu bagaimana? Ya, caranya untuk mengekspresikan apa belum, gitu ya. Nah, itu yang bisa diterima, bisa sehat
yang tidak sehat bagaimana ya? 4 contoh bentuk ekspresi emosi yang sehat. Yang pertama, marah, tidak berlebihan karena itu ada penyebabnya. Yang kedua, peduliin diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, mengekspresikan rasa senang tidak berlebihan. Dan yang keempat, tenang, tidak Kalau kalian marah ke orang lain itu yang nggak boleh seperti apa? Yang boleh seperti apa ya? Yang nggak boleh kan tentunya yang nggak sehat. Yang boleh berarti tentunya yang sehat ya. kalau marah, nggak boleh melukai orang lain dan diri sendiri. Kalau senang nggak boleh, kesenangannya nggak boleh berlebihan sampai pukulin orang, nabok-nabok baju. Ya kan? Ya kan? Jangan. Nah, sehat itu dengan cara yang positif. Ya, tadi sudah ada bunyinya. Tidak sehat itu destruktif atau merugikan atau merusak. Nah, yang dirugikan siapa? Yang rusak siapa? Diri sendiri dan orang lain, gitu ya. Jadi malah yang sehat itu bisa kita ekspresikan dengan berolahraga, melukis, ya, bernyanyi, beribadah, sholat ya. Dengan sholat maka akan tenang ya. Kemudian curhat kepada teman satu circle ya. Kenapa kok dibilang support system? Karena curhat itu juga perlu orang yang tepat. Jangan sampai orang tersebut ember ya, kita curhatnya malah jadi tolak kemana-mana. Nah, marah yang tidak sehat, emosi yang tidak sehat kayak gitu, senang, ya berlebihan, euforia ya maupun marah yang berlebih itu tidak boleh kalau sampai merugikan. Nanti ada nabuk ya, ada yang senang di sini tapi nabuk ikan saling. Jadi ya. Ya, kalau itu sampai menyakiti atau merusak berarti tidak sehat gitu ya. Kemudian diri sendiri ya, misalnya apa? Saham saking frustasinya ya, untuk mengalihkan rasa stresnya judukin kepala ke tembok, ya Allah amit-amit ya, atau bikin barcode di tangan. Jangan ya, jadi ya gitu. Kalau bikin barcode-nya ditendek boleh ya? Nah, boleh, asal jangan tembok kecil ya. Nanti kalian suruh kerja dulu ya gitu. Jadi patokannya adalah selama emosi yang kita ekspresikan itu tidak merugikan atau tidak merusak baik diri sendiri maupun
masih sehat. Mungkin cukup ya kak. Pokoknya setelah ini aku jangan masih pengen lanjut. Tapi, waktunya juga kita buka sekarang biar Kak Evi yang coba senang sendiri ya. Jadi tadi sekarang dibuka satu-satu aja biar tak jelasin. Ini kok jam 1 ya mas ya? Oh iya. Enggak dulu. Soalnya masih ada sesi kedua. Aku pengen lihat kalian tampil berdrama. Nanti ada skenario-nya kok ya. Kayak kali ini kita bagi yang mengelola emosi ya. Nah, emosi itu cuma tentang marah kah? Tidak ya, tadi sudah Kak Evi jelaskan di depan. Yuk klik. Nah, emosi itu gak cuma marah ya. Jadi emosi itu apa? Emosi itu adalah kondisi pikiran, perasaan, dan reaksi. Jadi kalau kita bicara emosi tidak hanya responnya aja, tapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan itu. Dan emosi itu ada dua macam, ada positif dan ada negatif ya. Yang positif apakah salah? Tidak ya. Yang negatif apakah salah? Tidak juga. Jadi ini bukan tentang salah atau benar suatu emosi yang kita rasakan, tapi lebih kepada positif negatifnya, lebih kepada sumber yang menyebabkan kita merasakan emosi tersebut. Nek sumbernya positif, berarti emosinya positif kok. Misalnya ya, sumbernya adalah keberhasilan, kita seneng dong gitu. Kalau sumbernya negatif, misalnya diajak teman, nah itu berarti yang kita alami adalah emosi negatif, yaitu marah, sedih, kecewa gitu ya. Yuk balik lagi. Nah, apa fungsi emosi? Punya fungsi nggak emosi itu? Punya. Fungsinya apa? Dengan kita merasakan emosi, maka kita akan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Tapi sesuatu itu positif ya. Kemudian kita bisa untuk berkomunikasi, baik itu terhadap diri sendiri maupun orang lain ya. Mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan tadi. Yuk balik lagi. Ini tadi udah belum sih? Belum ya? Apa yang bisa kamu lakukan ketika marah? Yang positif tadi gimana caranya? Berdoa, istighfar ya, istighfar. Ya, istighfar. Nah, ternyata marah itu ada level-levelnya. Ya, jadi dari level 0 yang tidak pedas sama sekali ya, sampai marah yang level dewa ya, yang pedas banget ya. Jadi kalau ini di level 0, nah ini ada step-stepnya itu. Kita bisa menghindari atau pergi sementara ya dari sumber pemicu kemarahan kita. Kemudian mengambil nafas dalam, tadi wudu ya, istighfar. Nah itu. Kemudian mencari distraksi, itu juga bisa dengan olahraga, dengan sholat ya. Kemudian mengekspresikan rasa marah dengan aman. Misalnya apa? Tadi udah ada olahraga, melukis, bernyanyi, sholat ya. Mengambil jeda untuk menenangkan diri sejenak dari konflik atau dari rasa frustasi tadi ya. Jadi gak apa-apa kok kalian
ngambil jeda bukan berarti kalian menghindar, bukan berarti kalian melarikan diri selama ketika nanti sudah cooling down ya kalian menyelesaikan itu ya. Oke, yuk ya. Apakah semua kekurangan itu membuat kita lemah? Tidak ya. Kenapa? Justru dengan kekurangan itu kita bisa memahami apa yang perlu kita latih, apa yang perlu kita tingkatkan. Karena kekurangan itu sebenarnya bukan kelemahan tapi tantangan yang harus kita taklukkan, harus kita hadapi ya. Jadi bukan berarti kita itu punya kelemahan berarti kekurangan itu berarti kita lemah, enggak ya, tapi itu tantangan gimana cara mengantisipasi supaya itu tidak menghambat kemajuan kita. Yuk. Sebutkan tanda-tanda seseorang menerima dirinya sendiri. Nah ini realistis, menghargai, memahami. Dari bersyukur tadi kan berarti menghargai ya kemampuan serta keterbatasan kita, kemudian menghargai potensi kita, apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu diantisipasi, kemudian spontan dan tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan ya. Kita ini mengemban amanah untuk diri kita sendiri. Jadi sebelum kalian mengemban amanah dari orang lain, kalian perlu mengemban amanah di dalam diri kalian masing-masing, yaitu dengan cara menerima diri kita ya, bersyukur dengan diri kita. Yuk Kak, next. Apa yang membuat kita sulit percaya diri? Ini kan sudah ada pertanyaan apa yang membuat kita percaya diri kan? Kalau sulit percaya diri apa saja? Negatif tinggi, takut gagal, cemas. Yuk Kak, ini jawabannya apa? Tidak mengenali diri sendiri. Jangan-jangan kita tidak kenal nih diri kita siapa. Artinya kita tidak kenal nih kelemahan kita, kelebihan kita. Ada nggak yang ditanya kelebihanmu apa? Kayaknya aku belum menemukan deh Kak. Nah, ada nggak yang seperti itu? Nah, jadi perlu mengenal diri sendiri dulu ya. Kemudian membiarkan pikiran negatif itu terus ada. Aku gagal, aku jelek, aku nggak sepintar dia, aku nggak secantik atau seganteng dia. Nah ini terus kita ini ya kita pikirkan, ini yang membuat kita sulit untuk percaya diri. Kemudian membandingkan diri dengan orang lain tadi ya, aku nggak sepintar dia, aku nggak secerdas dia ya. Kemudian trauma masa kecil, mungkin dulu waktu kecil pernah ada yang dimarahi terus sama bapak ibunya. Kamu tuh loh, ya, kok nggak ngerti-ngerti sih, kok nggak pinter sih kayak si A. Nah, banding-bandingkan ya, itu membuat kita trauma, merasa ditolak sama orang yang kita sayangi. Nah, ini juga memicu tidak menjadi terus tidak menghargai diri sendiri. Yuk Kak. Nah, tujuan manajemen diri tadi ini berguna untuk yang tadi loh, yang kita list 4 level tadi loh, 4 kuadran ya, supaya kita mandiri dan produktif. Ini tujuannya mengelola diri itu
adalah dalam rangka bertanggung jawab terhadap perilaku kita. Ya, jadi tadi Kak Evika sebutkan kita harus bisa mengemban amanah terhadap diri kita sendiri. Artinya kita bisa nih mengelola diri kita, ya, baik dari segi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan maupun apa yang kita lakukan. Tujuannya adalah supaya kita lebih mandiri dan bisa merencanakan masa depan yang itu berimbas atau berefek pada tercapainya tujuan yang kita harapkan, gitu, ya. Ciri siswa yang memiliki manajemen diri yang baik. Nah, kita bisa lihat dalam sehari-hari, baik diri kita maupun teman-teman kita. Mereka dia punya motivasi diri yang baik, ya. Kemudian dia bisa memiliki kemampuan untuk mengatur atau menghandle beberapa tugas atau beberapa urusan. Biasanya orang-orang ini sering dipercaya untuk tanggung jawab pada kepanitiaan, kayak gitu ya. Kemudian self control atau kontrol diri. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Yang terakhir, self development, pengembangan diri. Jadi orang itu ya punya cara untuk meningkatkan atau mengupgrade kemampuannya, kelebihannya. Ini kasus ya. Menurutmu apa yang dimiliki masalahnya si Ani? Jadi yang tidak dipunyai adalah manajemen diri. Ya, ini loh tadi yang Kak bilang 4 level atau 4 kuadran. Jadi list-listnya nanti dimasuk-masukkan ke sini ya. Karena ini penting. Kenapa? Karena terjadi di keseharian kita. Ya. Jadi kita perlu untuk mengkategorisasikan urusan-urusan kita dalam 4 kuadran ini, ya. Apa dampak dari manajemen diri yang buruk? Yang jelas keteteran, kemudian rentan mengalami stres, ya, mudah sakit, ya, menunda pekerjaan, tidak tercapai tujuannya, hasilnya akan tidak maksimal, kemudian mengganggu kenyamanan orang lain. Tadi kan sampai dibilang nggak mandi, ke sekolah aja jarang mandi karena bangunnya telat, ya, itu. Kemudian mudah dipengaruhi oleh orang lain, itu dampak-dampak dari tidak bisa mengelola diri sendiri. Komunikasi yang efektif apakah harus berterus terang? Coba Kak, diklik jawabannya. Sebenarnya lebih ke asertif ya. Asertif itu artinya kita juga bisa mengelola situasi yang terjadi, ya. Jadi misalnya kita mengemukakan pendapat itu ya lihat sikon, ya, jangan sampai kita terlalu menggebu-gebu, tidak juga terlalu diam, ya. Jadi kita perlu asertif dengan cara yang tepat, menyampaikan pendapat, menyampaikan keberatan dengan cara yang tepat sesuai dengan situasi. Itu yang dibilang berterus terang yang baik, ya, atau asertif. Kemudian 2 bentuk tekanan dalam pertemanan. Seka, dibuka. Yuk, tekanan yang kalian hadapi dalam
diajak. Terus apa lagi? Ini katin. Ya, kemudian diajak yang negatif ya. Ada tekanan langsung dan tidak langsung. Tekanan langsung berarti kan diajak langsung. Tidak langsung berarti efek dari itu. Misalnya kita tidak ikut dalam suatu kelompok yang negatif, tiba-tiba kita dijauhi, ya. Itu secara tidak langsung efeknya kita rasakan. Ya, kemudian tekanan sebaya. Nah, nih kalau kita tidak ikut dalam misalnya tren yang sebaya kita dijauhi. Nah, berarti itu kan juga tekanan ya. Misalnya jilbab sekarang itu yang tren itu harus diikat. Misalnya, kalau tidak diikat, kita tidak akan dianggap apa? Dianggap gaul. Ya, itu berarti juga tekanan, ya. Kemudian tekanan negatif, ada tekanan positif. Nah, ini tekanan ternyata juga ada positifnya, ya. Itu ini mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang positif dan kompetitif. Oke? Tiga cara memilih teman. Yuk, nek milih kanca, ini caranya piye? Caranya gimana kalau memilih teman? Lihat yang ganteng dulu. Apa yang cantik dulu? Gimana? Yang baik itu masih abstrak. Coba detailkan baik itu seperti apa? Mengajak kebaikan, terus melihat kebiasaannya, ya. Terus apa lagi? Yuk yang belakang, cara memilih teman. Kamu memilih teman gimana caranya? Yang hobi ngerti? Yang berperilaku positif. Yuk kak, coba dilihat kak. Ya, nih teman yang berkualitas ternyata teman yang mendukung, berempati, jujur, ya, menghargai kita, ya, tidak menghargai atau membuli tadi, ya. Nih cara memilih teman nanti bisa mulai diaplikasikan, ya, dilakukan nih. Pilih teman yang menghormati, penting itu. Baik, tapi nggak bisa menghargai kita, nah saya juga nggak enak. Ya lah, dia baik, rajin sholat, rajin tadarus, tapi nggak bisa menghargai kita, sering mengajak. Kamu itu apa yang kalau dikit banget? Nah, misalnya, berarti itu bukan teman yang baik. Ya, teman yang baik adalah, yuk bareng-bareng aku ikut tadarus, ya. Yuk bareng-bareng aku sholat berjamaah. Jadi tidak menghakimi kita, tapi mengajak kita, ya. Ini bisa adik-adik baca sendiri, ya, sampai mampu menjadi pendengar yang baik. Itu adalah teman yang baik juga. Ada teman-teman di sini yang nggak suka mendengar ketika temannya sedang bercerita, kurang sibuk, cerita apa sih? Ada? Jangan ya. Saya yakin ada di sini. Ini adalah teman-teman yang baik semua, ya, yang bisa menjadi pendengar yang baik untuk teman-temannya. Yuk, Kak. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu berada di lingkungan pertemanan yang memberi dampak negatif? Ya, dengan cara pertama asertif tadi, ya. Yuk kan ini ambil jeda dulu, dipikir dulu caranya bagaimana supaya tidak terlalu ekstrim, ya. Kemudian berani bicara tidak, tadi asertif tadi. Buat batasan yang tegas, ya. Misalnya papasan yuk
ngomong seperlunya aja ya, gitu. Terus menghindari teman yang tidak baik, selalu bersama teman yang positif. Ya, kalau kalian mengalami kesulitan, bantu ke ahli profesional. Ya, karena lingkungan terutama untuk usia kalian ini teman sebaya sangat berpengaruh. Jadi di mana kalian bergaul, disitulah kalian akan terbentuk perilaku kalian sehari-hari. Makanya kalau dalam bahasa Jawa itu jangan dekat-dekat apa? Kerbau yang berkubang. Kenapa? Yo kecipratan lumpurnya kan. Kalau kita dekat-dekat dengan penjual parfum, maka kita akan ketularan wanginya. Kalau kita dekat-dekat dengan maaf toilet, ya kita akan juga tercium seperti toilet. Tapi toiletnya bersih-bersih ya di sini ya. Oke. Ya, demikian sesi pertama. Coba simak Kak, berdua tadi nilainya. Terbanyak siapa kelompoknya? Yuk. Gimana teman-teman, seru kan materinya? Penasaran nggak nilai tertinggi diraih oleh kelompok siapa? Apa udah tahu? Belum tahu. Oke, langsung aja Kak Ida bacakan. Untuk kelompok Gudel mendapatkan poin 100. Untuk kelompok Edwis mendapatkan poin 40. Untuk kelompok Bukirmin mendapatkan poin 40. Untuk kelompok ini mendapatkan poin 50. Untuk kelompok Mawar Hitam mendapatkan poin 50. Berarti poin yang terbanyak diraih oleh kelompok apa? Tepuk tangan dulu kita semuanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita nanti akan ada psikodrama, drama-dramaan kayak di TV gitu loh.